Indonesia memiliki kekayaan sumber daya pangan yang sangat beragam, termasuk puluhan jenis tanaman yang dapat menjadi sumber karbohidrat. Namun, pola konsumsi masyarakat masih didominasi oleh beras. Konsumsi beras tercatat mencapai sekitar 84 kg per kapita per tahun, sedangkan konsumsi singkong dan ubi jalar jauh lebih rendah, masing-masing sekitar 9,5 kg dan 3 kg per kapita per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber pangan lokal selain beras masih belum optimal. Sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama di wilayah perkotaan, masih menjadikan beras sebagai sumber pangan utama. Padahal Indonesia memiliki berbagai jenis pangan lokal yang dapat menjadi sumber karbohidrat alternatif dengan kandungan gizi yang sama baiknya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada satu jenis pangan pokok dapat meningkatkan kerentanan sistem pangan. Penyelesaian masalah ketahanan pangan ini dapat dilakukan melalui diversifikasi pangan, yaitu dengan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai makanan pokok utama. Padahal, di Indonesia sendiri memiliki banyak sumber karbohidrat lokal lain seperti singkong, jagung, ubi, dan sagu yang juga bergizi dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Oleh karena itu, kami memilih ubi Cilembu sebagai salah satu contoh pangan lokal yang cukup dikenal oleh masyarakat. Tingginya minat terhadap ubi Cilembu menunjukkan bahwa produk pangan lokal dapat diterima dengan baik dan memiliki peluang untuk terus berkembang. Berikut adalah hasil wawancara kami bersama dengan salah satu penjual ubi Cilembu di Kota Serang. Di tengah dominasi nasi sebagai makanan pokok, panganan lokal seperti ubi masih bertahan di kalangan masyarakat seperti sekarang ini, di era Gen Z seperti sekarang ini. Salah satunya adalah ubi Cilembu, yang dimana terkenal karena manis alaminya dan juga karena FOMO-nya. Tapi, apakah ubi Cilembu hanya sekedar cemilan atau sebenarnya punya potensi sebagai bagian dari ketahanan pangan? Jadi di antara banyaknya jenis makanan atau cemilan lain, kenapa ibu memilih jualan ubi Cilembu? Ya, ubi Cilembu kan banyak yang minatin ya. Ya. Yang jadi Cilembu. Selanjutnya, menurut yang udah ibu maksudnya lalui setiap harinya, pembeli ini didominasi sama anak-anak muda atau kayak udah lebih tua gitu? Banyak kan anak muda sih. Anak muda ya. Terus menurut ibu, ada nggak perubahan minat sejak gaya hidup? Jadi pembelinya apa mungkin semakin meningkat setelah tren gaya hidup sehat ini kayak mulai populer saat ini? Semakin meningkat. Kalau untuk lihat harga belakangan ini tuh harganya kayak naik turun atau stabil gitu. Harga stabil. Berarti nggak kayak kalau naik tuh naik banget, kalau turun tuh kayak turun banget gitu ya. Tidak sih, tidak stabil. Tantangan terbesar yang sering ibu hadapi pas jualan ubi Cilembu ini ada nggak sih Bu? Kayak misalnya dari daya tahan ubinya atau dari modalnya mungkin? Tantangannya sih ini ya, kalau ubi baru datang kan nggak bisa di oven gitu aja. Berarti harus kayak agak diolah-olah dulu. Dilayuin dulu. Iya. Kalau langsung di oven kan bantet. Kalau daya tahan ubinya sendiri itu pernah ada masalah gitu nggak sih Bu? Atau aman-aman aja ya? Dengan Ibu siapa? Agi. Ibu Agi. Ya. Jadi kenapa Ibu Agi membeli ubi Cilembu? Ya karena aku juga lagi diet ya, makanya ubi. Jadi salah satu itu ya. Ya, Terus anak-anak juga suka. Anak-anak kebetulan suka, Bu. Iya. Sering nggak, Bu, mengonsumsi ubi ini? Sering tiap minggu malah. Oh, tiap minggu. Kenapa, Bu, alasannya mengonsumsi ubi Cilembu ini? Ya enak, itu kan lagi viral juga dipakein itu kan. Kalau di rumah aku pakai jadi mayones. Ibu modif jadi apa? Pakai keju gitu? Iya, open lah. Terus menurut Ibu Agi ini ubi hanya cemilan atau bisa menjadi makanan pengganti nasi? Kalau malam aku makan ubi. Pengganti nasi. Pengganti nasi berarti ya.
Jadi pagi makan nasi atau enggak gitu? Iya, Malamnya? juga lah. Jadi menurut Ibu tuh penting nggak sih Bu melestarikan pangan lokal seperti ubi? Penting. Kalau ke puncak juga paling belinya ubi. Terima Di kasih. sana lebih manis ya. Oke, baik, siap. Itu aja Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pangan lokal seperti ubi sebenarnya memiliki potensi dalam mendukung ketahanan pangan. Akan tetapi, ubi masih dijual secara sederhana dengan nilai ekonomi yang rendah. Masalah utamanya bukan terletak pada ketersediaan, tetapi pada rendahnya nilai tambah yang membuat keuntungan pelaku usaha terbatas. Dari sisi ekonomi, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan nilai tambah melalui inovasi produk seperti mengolah ubi menjadi dessert yang saat ini sedang tren, contohnya es ubi, cheesecake ubi yang sedang viral belakangan ini, atau nugget dengan bahan utama ubi sebagai upaya pencegahan stunting. Dengan tampilan dan cita rasa yang lebih menarik, ubi dapat memiliki nilai jual lebih tinggi dan menjangkau pasar yang lebih luas. Masyarakat percaya belum makan kalau belum makan nasi. Ini adalah keyakinan irasional yang terbentuk sejak kecil dan dikuatkan oleh tekanan sosial. Dalam BK bisa melalui 3 jalur. Yang pertama, konseling individual untuk mengubah keyakinan irasional menjadi pola pikir yang lebih fleksibel. Kedua, bimbingan kelompok di komunitas atau sekolah melalui diskusi, edukasi gizi, dan praktik memasak. Ketiga, kolaborasi dan advokasi bersama orang tua, guru, tokoh adat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung diversifikasi pangan. Lalu bagaimana ilmu hukum bisa menyelesaikannya? Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, negara sebenarnya wajib melakukan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras. Kedua, menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Pemerintah daerah bisa menerbitkan regulasi konkret seperti Perda atau surat edaran untuk mewajibkan gerakan One Day No Rice bagi ASN, serta mewajibkan penyajian pangan lokal seperti ubi cilembu di setiap acara resmi pemerintahan dan perhotelan. Aturan hukum inilah yang akan memaksa lahirnya kebiasaan baru di masyarakat. Terakhir, melalui perlindungan hukum UMKM, agar pedagang ubi yang ketahuan cara tadi bisa maju, hukum harus memberikan kemudahan izin usaha, sertifikasi halal gratis, hingga perlindungan indikasi geografis agar keaslian nama ubi cilembu terlindungi dari pemalsuan dan harga jual petani tetap stabil. Solusi meningkatkan produksi pangan lokal seperti memberikan bantuan bibit, teknologi, dan pendampingan kepada petani pangan non-beras. Ada perbaikan solusi distribusi dan pemasaran, di mana seringkali pangan lokal tersedia di daerah tertentu tetapi sulit ditemukan di daerah lain. Ketenoran ubi cilembu membuktikan bahwa pangan lokal memiliki peluang besar untuk berkembang dan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk ini telah membantu mengubah citra ubi yang sebelumnya dianggap sebagai makanan tradisional biasa. Selain memberikan peluang bagi UMKM, pemanfaatan ubi cilembu juga dapat mendukung diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan pada satu jenis bahan pangan pokok.